Kali ini kita akan bongkar, sudah dibongkar sebenarnya. Kita lanjutkan pekerjaan teknisi dari luar sana, dari counter, yaitu Samsung S7. Samsung S7 Edge ini. Kondisinya katanya mati total. Minta rantang saya satu. Tak rantang jadi biar kelengkapannya ini nggak kocar-kacir. Ini sudah dibongkar, baut-bautnya juga ada di sini. Ini, jadi biar mudah kita wadahi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini ada keterangannya. Samsung S7 touchscreen atau matot Doni. Ya, jadi dia masuknya matot sebenarnya. Cuman awalnya katanya itu kerusakan touchscreen. Kita cek dulu arusnya seperti apa supaya tahu apakah ini handphone hidup, sekarat atau apapun. Tolong saya alat ya. Alat. Ini kita akan analisa berdasarkan power supply. Jadi kita munculkan dulu alat ukurnya nih. Bentar. Karena dalam pembuatan video ini saya betul-betul murni, bukan rekayasa. Jadi kita ukur dari awal. Di operatornya sendiri juga ini. Ini pakai ini apa ya? Bukan. Oke, ini lalu USB video. Bukan. Untuk alat saya pakai apa ini? Udah nyambung alatnya. Sudah nyambung ya. Sebentar. Belum tampak tapi alatnya. Easy cap yang hitam. Yang bundar. Ah, itu dia. Cabut dulu, pasang lagi. Kok belum muncul ya kameranya? Nah, cabut, pasang lagi. Oke, sudah jadi ini. Kita pakai alat ukur, dimundurin sedikit, zoom out. Oke, ya segitu cukup. Lalu kita campurkan videonya ke sini. Easy cap. Oke. Apa itu? Tahu bulat. Oke. Oke, ini ya. Sip. Nah, kita bisa tutup kayak ini. Ini rekodnya jam 11 ini kan. Nah, segini. Baik, kita cek saja sekarang. Kita cek apakah ada arus atau tidak, atau arusnya seperti apa handphone ini. Jadi sekalian garap saya tunjukkan ke kawan-kawan. Ini menggunakan kabel power supply. Lalu kita cari ground dulu. Mana nih groundnya enak yang mana? Bebas ya. Kalau mau dibikinkan test point juga jauh lebih enak nih, supaya gampang jepit. Saya bikinkan test point saja.
test point buat ground. Untuk febatnya nanti di sini pakai pinset saja. Nah, jadi ini supaya lebih gampang jepit groundnya. Lalu kita pakai pinset untuk test point febat. Yang bawah coba nggak bunyi ya, langsung kita on kan saja. Kita lihat arusnya. Begitu tekan on off langsung naik arus 357, 358, goyang-goyang dikit saja. Ini menandakan ada short setelah on. Short setelah on. Jadi langsung nggak ada step-stepnya, langsung dia naik begitu saja. Nah, untuk short seperti ini kita harus cari tahu ini komponen yang panas yang mana ya gitu. Komponen yang panas yang mana. Jadi ini kita bongkar dulu. Kita bongkar total aja dulu. Lalu kita tes kembali nantinya. Ini tadi tempatnya kita kumpulin kamera. Oh, ini SIM tray, sering lupa ini ya. Nah, untungnya pelan. Kita tarik aja begini. Oke, sudah. SIM tray-nya lupa di copot. Sudah, ini kita taruh. Ini baterai pernah ganti. Kemarin konsumennya katanya ngirim baterai originalnya ini. Nah, ini kita kumpulkan juga di sini. Lalu kita lihat. Ini kamera utama juga usahakan kita lepas saja. Oke. Sudah, jadi tidak ada komponen aksesoris. Lalu kita cek kembali. Tadi on off-nya di sebelah kiri. Kemudian dia pakai apa ini ya? Pakai fleksibel. Di mana dia ini? Jalur on off-nya. Jadi tentu biar lebih mudah buka Borneo. Jadi nanti kita untuk jalur on off dan lain sebagainya. G935. Kita buka Borneo skematik. Oke, kita lihat. Ini tadi saya lagi nggak ada poco. Ini kita kecilin dulu Xiaomi-nya. Kita buka Samsung seri G93. Saya nggak kelihatan ya dari jauh. 935 ya. 935 FD. Ini ada 935. Oke. Kita buka hardware solution. Untuk nyari jalur on off nanti biar mudah. Ya kawan-kawan, dengan Borneo skematik ini kita jadi jauh lebih mudah dalam menemukan jalur. Ini jalur on off-nya. Nanti yang kita konsletkan yang mana? Kita shotkan ya. Ini power on-nya di area ini ya. Pakai fleksibel langsung dia nih. Langsung. Jadi nanti ini kita shotkan saja antara jalur 1 dengan jalur 2. Jalur 1 dengan jalur 3 ini. Di samping ini. Oke, kita lihat tanpa aksesoris, tanpa apapun, bagaimana arusnya. Nah, untuk febatnya memang jauh lebih mudah, kita tinggal jepit doang sebenarnya. Ya. Karena satu tangan kita nanti ini untuk jepit, bukan jepit, untuk mensletkan jalur. Nah, jadi ini kita cari
test point VBAT. Test point VBAT-nya di dioda ini memungkinkan tidak kita solder ya? Memungkinkan kayaknya, masih bisa lah. Ya, kita bisa solder dia pakai mikroskop jadi biar lebih gampang. Atau kalau ada test point yang lain, ini VBAT-nya, wah jauh juga, kecil juga ini ya. Nah, jadi ya enaknya langsung di dioda ini aja kita jumper. Oke. Sebentar saya atur kembali dulu mikroskopnya. Line setnya ini masih nyala. Crosshair-nya nyala nih ya. Kita off kan. Oke. Kita lihat. Nah, ini jalur on off-nya di sini. Nampak diodanya ya. Ini dioda yang harus kita jumper untuk jalur VBAT. Oke, di mata saya udah jelas. Di mata kawan-kawan juga udah jelas saya pikir. Tinggal kita kasih flux sedikit biar mudah untuk ngasih timah. Oke, seperti itu. Lalu enaknya saya putar aja. Saya nyolder dari sebelah kiri ini. Sebelah kanan. Saya nyolder dari sebelah kanan. Mana dia tadi? Ini. Oke. Ini untuk memudahkan kita dalam pengukuran nanti. Kalau kita tidak menggunakan kabel boot. Enaknya begini. Agak susah ya. Atau saya keringkan dulu. Jadi mungkin lebih enak malah tanpa flux. Tuh lebih enak ya. Lebih enak tanpa flux. Ini baru kita sambung menggunakan biar lebih kuat. Nah, oke. Masih agak goyang, tapi kita coba dulu. Nah, ini yang penting dia bisa tegak, nanti waktu kita jepit menggunakan kabel tuh lebih enak. Seperti ini. Jadi kita bikin test pointnya di
dioda. Nah, untuk lebih aman sebenarnya ini ditekuk saja, yang ditekuk kemudian dikasih solasi bisa. Nah, jadi biar dia lebih aman ya, waktu kita jepit itu walaupun ketarik dia nggak lepas nantinya. Nah, bisa dengan cara dikasih solasi nanti di kakinya ini. Oke, baik, kita coba langsung gunakan power supply untuk cek setelah kita lepas. Ini kerja santai istilahnya, kerja santai, nggak buru-buru. Kita cek seperti ini ya, tidak ada yang short. Kemudian tadi jangan lupa untuk jalur on off-nya. Nah, kita konsletkan kaki nomor 1 dan 3 ini. Kita konsletkan kaki nomor 1 dan 3. Saya itu nggak jelas kalau tanpa mikroskop itu ya, jauh seperti ini mata saya sudah kurang enak sebenarnya. Nah, ini bisa nyentuh nih, kita lihat nyentuh 1 kali, tekan on off, sempat tadi ada ini, kita lihat juga masih stuck ya. Nah, sebenarnya dalam kondisi stuck ini kita bisa memanfaatkan apa namanya ini, kamera thermal. Coba deh Mbak Ika, sambungan kamera thermalnya tuh yang USB yang biasanya mana? Nih, pantatnya ini. Nah, satu set ini tinggal masukin colokin laptop aja. Ya. Kita akan lihat ada nggak yang panas berlebihan di PCB ini. Salah di sini. Ya. Nah, saya akan buka aplikasi ini. Kita akan lihat jadi begitu aksesoris dilepas ternyata masih sama ya, masih sama, arusnya juga masih tinggi. Nah, kita gunakan kamera thermal aja karena ini udah turun ya arusnya, nanti kita naikin lagi, kita shortkan lagi ini. Oke, saya lepas. Nah, kita lihat adakah komponen yang signifikan dari temperaturnya. Ini untuk visionnya masih menggunakan vision atau tampilan kamera biasa. Ini juga bisa kita ubah menjadi thermal ya. Nah, di area ini ternyata jauh lebih panas di area ini. Kalau untuk yang bawahnya kita cek lagi, kita datarkan saja ini. Nah, ternyata ada satu blok di sini, titik ini yang cukup panas di sini. Ya. Apakah ini hanya bias? Kita belum tahu. Ya, ini kita lihat. Apakah hanya bias? Ini nanti kita balik juga. Kita balik. Ini arusnya masih tinggi ya. Ini kita balik PCB-nya. Di area ini gimana? Oh, ini udah mati dia. Nah, tadi juga panas nih di area ini nih. Di area apa ini? CPU ini. Ya, CPU cukup panas walaupun arus sudah 0, sudah mati, posisi mati, ini cukup panas. Dan kalau kita lihat sebaliknya tadi, ya masuk akal.
tembus ke sebaliknya dari PCB ini. Nah, jadi untuk lebih lebih jelasnya, aduh lepas ya. Untuk lebih jelasnya, ini kita bongkar aja kalengnya. Kalengnya kita bongkar. Ini test point febatnya lepas tadi. Biasalah kan ya ini. Makanya tadi harusnya di solasi lebih biar lebih kuat. Kemudian ini bisa kita bongkar juga supaya jauh lebih jelas nanti. Ya, jauh lebih jelas nanti yang mana yang panas. Jadi kaleng-kalengnya kita buka. Nah, termasuk yang di bagian ini. Ini agak sensitif. Kenapa? Di sini ada CPU dan UFS. Jadi S7 ini kalau saya tidak salah sudah menggunakan teknologi UFS untuk storage-nya. Nah, seperti ini. Jadi jauh lebih aman. Nanti ini kita bongkar menggunakan kaleng saja. Jadi ini kita bongkar ya. Kita bongkar. Ini area AMMC. Jadi total aja kita bongkar ya. Satu blok kaleng ini. Kalau dari riwayatnya awalnya ini touchscreen katanya. Jadi saya mensinyalir kalau memang riwayatnya seperti itu. Jadi area CPU kemungkinan besar ada masalah. Apakah tegangan untuk CPU itu yang bermasalah? Nah, kita tidak tahu nanti nih, masih kita cek satu persatu nanti. Kita udah ngasih harga berapa ini ke konsumen? Ini untuk servisnya. Jadi apanya? Samsung ES7-nya. 600 ini sudah kita terapkan harga 600. Jadi sayang kalau sampai cancel ya, belum dikerjakan. Ini memang tumpuk. CPU-nya tumpuk sama RAM 2 lapis ini ya. Ini arahnya kita harusnya ke reball. Paling tidak di awal. Jadi channel kita kawan-kawan untuk channel Quantum nih di YouTube itu arahnya memang lebih ke edukasi. Jadi bukan masalah nanti kita setiap dapat garapan down selesai itu enggak. Tapi lebih mengarah kepada
edukasi, yaitu mengarahkan kawan-kawan begini loh seharusnya yang harus kita kerjakan. Jadi bukan main angkat, main ganti IC dan lain sebagainya, tidak. Karena ini jamnya siang, jam duhur, ini akan saya hentikan dulu, nanti akan kita pause sholat duhur dulu. Nah, ini kita pastikan lagi arusnya atau panasnya, bahkan lebih spesifik ya, panasnya itu di area mana nanti, apakah di area CPU benar atau ada komponen-komponen lain yang sebenarnya yang bikin short. Ini nanti akan kita telusuri satu persatu. Ini kita coba lagi. Kita coba, saya akan ini dulu. Jumper ya. Saya akan jumper dulu. Mana dia? Nih ya. Nah, ini. Dan tampilan ini saya jadikan satu dengan mikroskop. Tampilan alat ukur serta laptopnya tadi. Allah, malah kena solder. Nah, tak panjangin begini aja, nanti ini tak tutup solder, jadi biar aman ya, biar nanti enggak lepas-lepas lagi waktu kita tes point. Nah, ini saya kasih isolasi kertas. Ya, biar nggak ketarik-tarik ini. Ini walaupun tetap masih bisa ketarik-tarik di sini, tapi lebih mengurangi lah. Nah, oke. Kita akan cek, kita akan lihat arusnya. Ini sudah persiapan azan, persiapan sholat duhur kawan-kawan. Jadi ini nanti baru kita lanjut setelah sholat duhur ya, walaupun ini record. Nah, ini kita lihat dulu apakah memang blok CPU panasnya lebih tinggi. Ini saya shortkan dulu on off-nya. Oke, sudah, lalu kita bawa PCB ini ke kamera thermal. Ini arus masih on ya. Nah, yang panas kalau di sebelah sini, di blok atau area ini, area sini, kita lihat 43 derajat di situ. Tapi apakah memang dia yang panas atau sebaliknya? Nah, ini yang perlu kita telusuri, perlu kita lihat lagi. Ini kita balik saja.
Nah, ini di sini di area CPU yang sangat sangat panas. Misalnya kita ubah aja. Tuh kan, di atas CPU, di atas RAM yang sangat panas. Oke, karena sudah azan, nanti kita lanjut lagi videonya.